Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, mahasiswa dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tujuan saya di sini yakni akan memberikan penyuluhan tentang kehilangan dan berduka. Tujuan saya yakni yang utama memberikan penyuluhan guna Bapak, Ibu, dan adik memahami apa pentingnya dan bagaimana cara melakukan atau hal yang akan dilakukan ketika mengalami kehilangan dan berduka. Selanjutnya tujuan yang khusus yakni menyebutkan atau menjelaskan tentang pengertian, kemudian penyebab, jenis, tipe, dan bagaimana cara yang akan dilakukan ketika Bapak, Ibu, dan adik mengalami kehilangan sesuatu. Mungkin ini ada linknya, bisa dibaca. Langsung saja ya. Yang pertama yakni definisinya sendiri, kehilangan merupakan situasi aktual atau potensial yang dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada. Selanjutnya, definisi dari berduka merupakan reaksi emosional dari kehilangan dan terjadi bersamaan dengan kehilangan tersebut, baik karena perpisahan, perceraian maupun kematian. Selanjutnya, etiologi atau penyebab. Penyebab itu sendiri terdapat dari faktor-faktor yang telah disebutkan di leaflet ya Pak Bu. Bisa dibaca, yakni yang pertama faktor kesehatan, kemudian yang kedua faktor fungsi seksualitas, peran dalam keluarga, selanjutnya posisi di masyarakat, kehilangan harta benda atau orang yang dicintai, dan kehilangan kewarganegaraan. Selanjutnya jenis-jenisnya ya. Yang pertama yakni jenis kehilangan. Jenis kehilangan sendiri dibagi dengan objek eksternal seperti kehancuran dan kerusakan. Kemudian lingkungan, kehilangan sesuatu yang berarti seperti pekerjaan atau jabatan. Selanjutnya aspek diri meliputi anggota tubuh atau biasanya cacat. Kemudian yang terakhir jenis kehilangan pada hidup, sebagai contohnya kematian. Kemudian jenis-jenis berduka, ada berduka normal, berduka antisipatif, kemudian berduka rumit, dan berduka tertutup. Berduka normal sendiri sebagai contohnya yakni sedih, menangis, dan merasa kesepian. Kemudian berduka antisipatif biasanya berduka sebelum merasa kehilangan. Jadi sebelum merasa kehilangan itu sudah merasa sedikit kesepian atau merasa hilang. Kemudian berduka rumit sebagai contohnya masalah yang tak kunjung berakhir. Dan berduka tertutup sebagai contohnya kehilangan karena sesuatu, misalnya kehilangan pasangan karena penyakit yang sifatnya privasi seperti HIV atau AIDS seperti itu. Selanjutnya tipe-tipe kehilangan. Tipe kehilangan bagi menjadi tiga, yakni actual loss, perceived loss, yang ketiga anticipatory loss. Yang pertama sendiri actual loss, yakni kehilangan yang dapat dikenal seperti kehilangan anggota tubuh, uang, ataupun pekerjaan. Kemudian yang kedua perceived loss, kehilangan yang dirasakan oleh individu tersebut, sebagai contohnya kehilangan masa remaja. Dan yang ketiga anticipatory loss, yakni perasaan kehilangan sebelum terjadi kehilangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini seseorang tersebut sudah merasa kehilangan sebelum kehilangan. Kemudian yakni dukungan proses berduka. Di situ dituliskan ada 3 cara, yakni observasi, terapeutik, edukasi. Observasi sendiri meliputi
indikasi kehilangan, proses berduka, selanjutnya sifat keterikatan pada benda atau orang yang dicintai, dan reaksi awal terhadap kehilangan. Kemudian terapeutik, sikap menerima, motivasi agar mau mengungkapkan kehilangan tersebut, selanjutnya dukungan keluarga atau orang dekat, fasilitas melakukan kebiasaan, dan perasaan seperti membaca buku itu harus digunakan ketika kita merasa kehilangan, guna merupakan apa yang hilang tersebut. Kemudian yang keenam, strategi coping yang digunakan. Kemudian pada edukasi, jelaskan bahwa mengingkari, marah, menerima adalah hal wajar dalam menghadapi kehilangan. Selanjutnya, lanjutkan identifikasi ketakutan terbesar. Yang ketiga, mengekspresikan perasaan kehilangan. Dan yang keempat, ajarkan melewati proses berduka. Mungkin itu ya Pak Bu, B yang saya bacakan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau enggak, saya yang bertanya gitu. Cobi Pak, mungkin reaksi awal nopo sing panjenengan rasane ketika merasa kehilangan. Yang saya rasakan sewaktu awal kita kehilangan terhadap sesuatu, yang jelas kita merasa sedih. Selain sedih apa boleh Pak? Selain sedih juga kita bisa merasa menyesal lagi kita kehilangan orang yang kita cintai. Suatu misal kehilangan orang tua kita, yang mana kita belum bisa berbuat baik terhadap orang tua kita, tiba-tiba orang tua kita meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Iya benar. Mungkin dari Ibu coba sebutkan definisi dari kehilangan atau duka itu sendiri Bu. Definisi dari kehilangan yaitu situasi aktual atau potensial yang dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada. Dan definisi selanjutnya itu berduka merupakan reaksi emosional dari kehilangan dan terjadi bersamaan dengan kehilangan baik karena perpisahan, perceraian maupun kematian. Iya terus. Pak Ibu kan merasa kehilangan sedih ya. Tapi nek Ibu apa reaksi nopo nek merasa kehilangan sesuatu atau orang yang dicintai? Ya susah, sedih, menyesal. Tapi ya ini jelas jenis-jenisnya dari kehilangan oleh juga apa deh? Jenis kehilangan objek eksternal, contohnya kehancuran lingkungan, sesuatu yang berarti, contohnya pekerjaan, efek diri, contohnya anggota tubuh, kalau cacat hidup, contohnya kematian. Berduka jadi normal, contohnya sedih, menangis, antisipatif, contohnya sebelum kematian, rumit, contohnya masalah berakhir, contohnya hilang. Iya. Jadi ini dia Pak Bu, sini saya akan memberikan penyuluhan dukungan tentang proses berduka atau kehilangan. Jadi harapan Bapak Ibu adik mau beragam. Jika kita merasa kehilangan atau berduka, seringkali kita merasa sedih, kecewa, menangis, kadang merenung. Jadi kesedihan itu sendiri kalau bisa jangan berlarut-larut, karena akan menimbulkan pada kesehatan kita atau biasanya spiritual kita. Jadi sebisa mungkin kita harus menerima apa yang sudah
dikehendaki oleh Allah. Kemudian dukungan antar keluarga harus diperlukan. Biasanya orang terdekat harus memberikan motivasi agar seseorang yang merasa kehilangan harus mengikhlaskannya. Kemudian ada cara lain guna kita melupakan apa yang sudah dikehendaki atau kita kehilangan sesuatu atau berduka. Biasanya kita melakukan hal-hal yang kita senangi. Dari hal-hal yang kita senangi tersebut kita bisa melupakan apa yang telah hilang atau sesuatu yang diambil. Selanjutnya, dari kegiatan tersebut mungkin kita dapat mengikhlaskannya, apalagi untuk saat ini banyak sekali kasus-kasus kematian. Sebagai contohnya kasus kematian karena penyakit virus corona ini. Jadi kematian itu sendiri sudah ditakdirkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan memohon untuk selalu diberikan kesehatan. Jadi sudah sepantasnya kita harus bersyukur hingga saat ini kita masih diberi kesehatan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan ketika kita merasa kehilangan atau berduka, yakni kita ikhlas dan sabar. Karena ini Pak Bu, mungkin cukup sekian penyuluhan tentang kehilangan dan berduka dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Pak. Ya.